tapi Soas bakal langsung masuk. Tidak masuk, dia lewat doang. Betul, nggak langsung di-pick ternyata sama seorang Zuxi, dibiarkan lewat begitu saja. Ini disiplin banget dari Red Aliens, tentunya Zuxi belum ada bantuan sama sekali, harusnya bakal di-pick off. Ternyata berhasil mendapatkan satu, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby valid. Confirm elimination masuk poin pertama menuju ke arah Red Aliens dan langsung ada follow up dari seorang Ryzen. Dua pemain kali ini Bigetron unggul dan satu pemain sudah mulai terspot, akan ditembak dari bagian lantai 2 namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Ryzen sudah mendapatkan informasi tambahan step terdengar di bagian bawah, tentunya ada molotov yang dilempar ke bagian balkonnya dan membatasi pergerakan dari seorang Zuxi, dan ada jump shoot yang begitu tepat tadi. Low HP dari pemain Box Gaming bakal dikejar ke bagian rumah yang ada lantai 2-nya kali ini dan langsung ditabrak. Liquid bahkan langsung ada taunting yang dilakukan oleh Bigetron. Dua elimination pertama masuk ke arah Bigetron. Yes, permulaan yang begitu baik untuk tim-tim Indonesia. Melihat sudah ada beberapa player yang ditumbangkan begitu saja, bahkan ini bisa dibilang awal yang awal yang baik dengan adanya poin-poin yang ditabung oleh RRQ dan juga Bigetron Red Alliance. Sementara bergeser kembali ke arah school masih cukup aman, nyaman, dan tadi ada yang predik RRQ ya buat chicken dinner? Saya? Oh, Anda ya? Saya yang predik Anda yang predik RRQ. Betul sekali. Alright, dan kita... Oh, berarti tadi RRQ yang ngedapetin satu pemain dari Xavier. Benar, RRQ. Tadi di Lindes pas. Di Lindes, betul. Gitu Berarti kan. ada vehicle kills. Harusnya ya? Harusnya ada. Harusnya ada. Ih, bagus. Bahasa halusnya vehicle elimination. Vehicle elimination, vehicle elims gitu ya, biar betul. gak panjang-panjang banget. Iya, betul, itu soalnya panjang banget Susah sekarang banget, ya. vehicle eliminations gitu. Kan kita bisa singkat sebenarnya dengan pick off gitu ya. Tergantung sih kalau kita Take lagi down. temponya slow bisa lah dibacain bisa kayak lah gitu ya. Tapi kalau lagi cepet, Nggak bisa, nggak bisa, yang ada belepotan. Lidah gue lari keluar ya, jogging tiba-tiba. Waduh, kok serem. Gue gak bayangin serem banget. Tapi tadi ya kalau lo Oke. perhatikan dari circle-nya, ternyata circle-nya ini bermain di arah sebelah kanan dari Irangel, berarti mengambil bagian Milta Power, mengambil bagian Milta, farm masih masuk, terus jembatan sebelah kanan masih masuk tentunya untuk circle yang pertama. Dengan garis pesawat dan juga circle pertama yang seperti itu harusnya ya. Harusnya fight-nya bener-bener lambat banget loh. Dan ternyata Bigetron bakal ketemuan lagi. Kali ini dua pemain Bigetron akan bentrok dengan dua pemain box yang terakhir. Sudah berada di bagian rumah garasi, ternyata terintip satu pemain bakal langsung close combat di bagian tangga. Tapi ternyata Zuki berhasil diamankan. Ada lemparan smoke untuk menyelamatkan kali ini. Dan Ryzen cukup tenang untuk melakukan healing terlebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya. Tapi tiba-tiba ada push yang dilakukan oleh Box Gaming. Dan kali ini Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Ryzen berhasil memulangkan Box Gaming ke arah lobby secara utuh. Rata sudah ternyata Box Gamingnya. Tapi Bigetron harus kehilangan kapten mereka. Kepala sukunya dipulangkan ke lobby. Kepala sukunya, tapi it's okay, masih bisa memberikan shot call juga pastinya kan ya dalam betul. in-game. Dan kita doakan yang terbaik pastinya untuk seluruh tim Indonesia supaya bisa bermain dengan sangat baik. Gue harapkan semuanya itu mendukung dari awal match. Nggak ada tuh yang namanya ngebuang-buang match sama sekali. Mengingat ini adalah sprint mode, jadi biar bermainnya itu nggak usah pakai beban lagi. Dipikirin gitu kan kalau misalkan udah menjelang semakin akhir tuh pasti banyak poin-poin yang diperhitungkan. Dan itu nanti takutnya jadi ngebebanin atau dibawa pikiran. Dan sementara kita bergeser kembali ke arah Pochinkinya. Di Xavier yang sudah kehilangan seorang Frankie karena tadi di Lendes sama RRQ masih cukup aman, belum ada bahaya yang mendekati. Namun kali ini Livescape yang bermain berarti Dinosaurs yang kita dimainkan. Maybe Kato, Toms dan juga Audrey, betul. Dinosaurs yang tidak bermain. Dan sudah memulai rotasi di menit ke-7. Dan hanya ada satu tim juga di sekitaran mereka dan nggak terlalu berdekatan, masih dibiarkan bergerak begitu saja. The Xavier nampaknya sudah mengirimkan dua scouternya untuk bergerak secara beriringan dengan Livescape. Semakin mendekat tapi mungkin nggak bakal berani sih untuk melakukan fight di awal seperti ini. Yap, betul sekali. Dan kali ini dari Audrey yang masih fokus untuk melanjutkan rotasi, sementara Xavier sedikit mengurangi tempo mereka. Mungkin karena mereka udah kehilangan satu pemain mereka kali ya. Makanya mereka bergerak lebih berhati-hati. Masih berada di arah sekitar Pochinki dan tidak terlalu jauh juga dari sekitar Ruins dan juga dari sekitar school. Kali ini dari Xavier mereka ingin bermain di arah open field tentunya. Tidak ada komponen mereka incar, mereka benar-benar bergerak dengan cukup sabar. Sementara kalau kita berpindah menuju ke arah Morp. Morp sudah mengamankan perbukitan yang biasanya diperebutkan oleh Bigetron, diperebutkan oleh Voin kalau kita berbicara tentang PMPL Indonesia. Ya, rotasi-rotasi yang dibilang 11-12 lah. Kalau ada 3 tim berarti 11-12-13 gitu kan ya. Dan sementara dari seorang Yale sudah meng-scout
salah satu player Liquid di depan sana. Hanya informasi saja yang disajikan kepada timnya. Belum ada inisiasi untuk melakukan fight. Dan masih cukup aman dan nyaman di bukit ini. Di belakang mereka belum ada orang juga. Bahkan mereka melakukan split. Ada satu orang atau satu player yang ditujukan ke arah bagian belakangnya untuk menjaga semua sisi dengan sangat baik. Dan harusnya sih bagian high groundnya ini masih bisa dijaga dengan aman oleh Morph. Betul, dan Xavier sendiri mengamankan rumah di sekitar Rozok, di mana ada Bodefight yang mengambil bagian perbukitan, di mana bukit yang ditempatin Bodefight. Kalau nggak salah itu yang ada mangkoknya deh. Sedikit mangkok yang cukup dekat dengan sebuah rumah garasi. Dan kayaknya nggak terlalu lama tentunya untuk Box berada di posisi tersebut. Mereka ingin bergerak kembali, mengamankan perbukitan lain. Ini bukit bersejarah sih yang diambil sama satu pemain Bodefight tadi. Kalau inget PMWL, ada momen di mana Bigetron Chicken dan itu adalah momen yang ngebuat Bigetron bisa mendapatkan juara PMWL waktu itu. Oh iya, PMWL ya. Itu udah lama banget kejadiannya, sekitaran 2 tahun? Setahun yang lalu ya. Tapi udah nggak pernah kita lihat lagi tuh yang namanya PMWL. Karena waktu itu kan terjadi ketika awalnya pandemi ya kan. Itu. Dan itu adalah season 0 di mana bisa dibilang kayak trialnya Masa-masa percobaan ya, lah. masa-masa percobaan ketika East dan West dipisah terlebih dahulu. Betul. Dan pada akhirnya bertemu kembali gitu di PMGC. Jadi ada banyak sekali perjalanan PUBG Mobile yang terjadi pastinya untuk di official turnamen itu sendiri. Dan kalau kita lihat, wow, semuanya benar-benar berhati-hati banget. Titik tengahnya dikuasai dan ini benar-benar rame banget. Ya, ini rame banget di daerah perkayuan, di atasnya Milta udah chaos banget, ada 3 tim yang numpuk di sekitar sana. Bahkan Bigetron juga mengamankan tempat itu dan ambil Alter Ego yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kali ini 3 tim Indonesia jaraknya berdekatan, ada tembakan dari Bigetron. Dapatkan cicilan damage menuju ke arah Alter Ego, namun belum ada yang knockdown. Satu pun pemain dari Alter Ego, hanya tembakan zoning out supaya Alter Ego tidak mendekat ke arah kompon dari Red Aliens. Ya, sedikit diusir mundur dan kembali Alter Ego harus memutar otak mereka untuk mencari jalan terbaiknya. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Potato dan juga Hazelnuts, sedikit terjebak di bagian rumah jamur. Betul. Memantau ke arah depan. Kalau misalkan mereka terlalu gegabah mobilnya, itu yang tidak akan bisa diselamatkan. Tapi Potato, nekat banget naik Berani begitu. banget dia. Itu bisa banget loh Iya, ditembakin. ngambil resiko banget buat naik ke atas. Mungkin mereka udah memperhitungkan gitu. Ada tembakan dari Bigetron, ini mungkin reload. Jadi Pas momen ya. satu pemain dari Alter Ego menempati tempat di lantai 2 Sniper Tower. Dan ini juga sebenarnya kalau bisa dibilang kayak tempat yang enak-enak gak enak dari Bigetron gitu. Mereka udah diketahui posisinya sama Alter Ego. Dan gak ngejamin juga mereka bisa rotasi dengan nyaman kecuali mereka nge-retake satu persatu setup dari Alter Ego. Kalau circle-nya keluar dari tempat Bigetron saat ini. Itu juga hal yang sama dilakukan oleh Alter Ego harusnya. Yang akan membuat mereka pusing kalau misalkan circle keluar dari tempat mereka. Tapi masalahnya ini mereka masih terlalu di tengah untuk di circle-nya. Ya. Gue rasa kalau misalkan circle ngebouncing pun masih kenal lah pinggir-pinggirnya. Ujung-ujungnya andai kata bouncing terlalu jauh. Betul. Tapi kalau kita lihat benar-benar ini perbedaan meta yang terjadi ketika di qualifier sampai ke titik grand final. Beda ini ya, visi misinya mereka tuh udah beda banget. Kalau kemarin mungkin di qualifier, ya udahlah yang penting kita lolos dulu aja Betul. gitu kan. Toh nggak ada yang terlalu diperebutkan Ini juga lebih kalau rapi misalkan ya. di papan atas. Ini benar-benar rapi banget. Bayangin, menit 10 sama sekali belum ada fight yang benar-benar intens banget. Baru satu aja tadi ya ketika Box Gaming berusaha untuk melakukan retake ke area Bigetron Red Aliens. Tapi ternyata dengan sangat mudah Bigetron Red Aliens berhasil untuk mendapatkan. Dan kali ini Super Una yang menjadi target dan korban sasarannya. Betul, satu pemain sudah diamankan. Ini sulit banget untuk di-revive tentunya karena berada di area overfield. Bahkan di arah lain ternyata boom, bertemu dengan RRQ di mana Peko juga dipulangkan dan menuju ke arah lobby. Ini akan sangat sulit posisinya untuk menyelamatkan seorang Super Una. Tapi lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Melakukan smoke setup, sudah terpop out untuk menutup angle shoot dari arah Sniper Tower. Sehingga Ryzen bisa mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah Super Unanya. Ya, masih terlalu jauh posisi dari Super Una dari kawan-kawannya, bahkan terus-menerus diberikan pressuring fire oleh seorang Ryzen. Nggak bisa bergerak kemana-mana, dikunci abis-abisan. Circle sudah ngebouncing kembali dan kali ini mereka berada di titik yang bisa dibilang cukup aman untuk semuanya. Tapi mungkin dari Bigetron Red Aliens akan melakukan rotasi kembali. Betul. Supaya bisa mendapatkan checkpoint yang lebih aman lagi di bagian tengah atau mungkin di push, gak mungkin lah ya. Enggak. Ini kayaknya Bigetron bakal fokus bermain objektif untuk masuk ke dalam zona. Tapi Oh Liquid my ternyata terspot oleh pemain dari Alter Ego. Dapat satu pemain begitu saja ternyata ingin langsung dipush sepertinya Dipush. oleh Alter Ego. Ternyata dari Renalre ataupun dari Super Una tadi tidak terpulangkan ke lobby. Langsung ditabrak satu mobil menuju karena dua pemain dari Bigetron saat ini. Ada Yuhai dan juga ada Liquid kali ini yang bakal bertahan di bagian rumah garasi ini. Bukan rumah garasi tapi rumah 2 lantai karena dua pemain sudah mulai touchdown. Kali ini cross combat yang berhasil dimenangkan ternyata. Satu pemain dari Alter Ego bahkan langsung di knock
Giant. Valid perdebatan backup yang begitu lama dari Alter Ego harus membuat mereka kehilangan satu pemain mereka. Yes, dan ternyata Liquid yang berhasil di revive lemparan granat pertama mendapatkan satu player. Dan itu akan menyulitkan untuk Bigetron Red Aliens dan ini adalah momen untuk Alter Ego melakukan push. Tapi apakah sempat? Karena healing yang lebih dipilih terlebih dahulu dan kali ini sudah mulai masuk ke arah rumah tersebut dari Potato. Masih menahan diri melemparkan granat yang kedua. Nampaknya kali ini dipasang cukup matang. Dilontarkan 1, 2, 3 masuk ke dalam rumah. Satu lagi. Knock hampir saja terjadi. Dan ternyata Liquid masih belum bisa diselamatkan. Yuhai, begitu darahnya low. Dan itu dia rata sudah begitu Red Aliens-nya di atas sana dan dipulangkan di posisi ke-15. Betul sekali, bahkan Ryzen sudah berada di arah depan, terspot oleh beberapa tim. Karena Talent All-Star juga sudah mulai mendekat. Ada Alter Ego yang sudah mulai melakukan split juga. Bahkan kali ini kita sudah diajak pindah ke arah lain. Ada RRQ dan juga Victim yang jaraknya tidak terlalu jauh berada di bagian utara. Dan di arah lain, Bonafide bertemu dengan V-Gaming. Lagi-lagi ada pertemuan antara tim Indonesia dan juga tim Vietnam. Ya, kayaknya kita bakal lebih sering ketemuannya itu sama tim Indonesia. Jadi tim Indonesia sama tim Indonesia. Karena mengingat jumlah dari tim Vietnam gitu hanya 5 orang. Bukan 5 orang, 5 tim. Sadis banget 5 orang, satu tim doang main satu. 5 tim maksudnya ya kan. Jadi kayaknya bakal lebih sering tuh ya tim Indo sih. Lihat aja nih sekarang nih kayak Victim udah sebelahan gitu sama RRQ. Betul. Tapi sama-sama saling mengambil mengambil area dulu, mengambil informasi yang lebih banyak lagi. Dan V-Gaming yang sudah cukup aman dan tenang bahkan berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya kali ini masih juga belum di-push sama Bonafide. Ya ini bisa dibilang rumahnya V-Gaming rumah yang enak-enak gak enak gitu. Enak-enak gak Buat enak. nahan sekarang enak, tapi kalau misalkan dia mau keluar dari tempat dia sekarang, kalau zonanya mental itu nggak enak banget. Ada GD di high ground mereka, kanan mereka juga ada Bonafide. Jadi udah ke sandwich sama 2 tim gitu. Terus tadi kalau nggak salah ada 1 tim lagi yang udah memantau kompon milik V-Gaming. Berarti secara nggak langsung udah ada 3 tim yang bisa ngelock angle mereka ke arah V-Gaming. Jadi untuk posisi saat ini mereka enak, tapi kalau zonanya bouncing ini bakal jadi malapetaka untuk mereka. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Bigetron tadi, di mana Bigetron ingin kabur duluan untuk menghindari fight bersama dengan Alter Ego, tapi ternyata pick off dari Alter Ego yang connect dan mendapatkan 1 pemain dari Bigetron itu mengubah segalanya. Wow, mengubah segalanya. Mengubah hidup juga nggak? Mengubah placement mereka sih pasti. Iya. Kirain kan mengubah hidup juga ya. Tidak dong. Kayak di iklan-iklan gitu. Alright, dan masih berlanjut juga. Belum terlalu banyak fight yang bisa dibilang barbar karena sejauh ini masih ada knock saja dan masih bisa di revive juga seperti kali ini dari Victim juga sudah mulai mengelok ke depan. Tembakan lagi-lagi. Usaha pengerusakan vehicle yang bakal dilakukan oleh tim Victim. Tapi 1 player berhasil ditangkap oleh tim Onyx juga, bahkan mereka melakukan trading knock dan mungkin dari seorang Fajar akan melakukan misi penyelamatkan dulu dan Nick tergelincir karena entahlah kenapa. Betul, entah kenapa ada 1 pemain dari Onyx yang tumbang begitu saja, tamu di arah lain sepertinya Morph ingin nabrak ke arah V-Gaming dan ternyata V-Gaming yang sudah keluar dari kompon mereka kali ini akan menghadapi Morph Team. 1 nade yang begitu mantap tadi mendapatkan 1 pemain ke arah V-Gaming, akan dibiarkan bleeding out, sepertinya ada steal kill ternyata. Steal elimination dilakukan oleh GD Kids yang mengamankan 1 knockout yang diberikan oleh Morph Team. 1 pemain terakhir kali ini dari V-Gaming, Tuan 2K yang tersisa seorang diri harus menghadapi gencatan dari 2 sisi. Ya, ini susah banget sih posisinya, bahkan mobilnya belum meledak. Itu kalau misalkan mobilnya ditembakin itu kan menjadi ancaman yang cukup berbahaya. Dan itu dia granat begitu matang, dipakein sambal, dicocol, langsung rata V-Gamingnya. Wah mantap banget tadi granatnya, gue denger bunyi kelentingan tuh udah kayak wah ini kayaknya on point nih, dan bener ternyata on point. Dan ada yang boom, ngepot. Tiba-tiba dari sekitar Morph dan untungnya terselamatkan. Kali ini Ponbit begitu percaya diri untuk menghadapi Morph yang sudah melakukan split setup di posisi bukit ini. Wah, Boom gila. sudah cukup dekat kali ini dan Morph tiba-tiba hanya menyisakan seorang Mighty, the last man standing untuk Morph. Dan Boom juga cukup dekat dengan Bonafide. Ada through the smoke dari seorang Ponbit, masih belum bisa mendapatkan last man dari Morph Team saat ini. Ya, agak cukup barbar ya, retake area dari Boom Esports. Dan bahkan kali ini mungkin mereka akan berusaha untuk mencari mangsa-mangsa lainnya. Sementara waktu dari Mike Team masih terkunci di belakang sana. Di sisi lain pun, Let's Keep Kato bertemu dengan Victim. Banyak sekali pertemuan-pertemuan yang sudah mulai dipaksakan harus bertemu. Mike T nampaknya kali ini masih bisa bertahan sejauh mata memandang. The last man standing, the lone survivor dari Morph.
Ya, Morot masih bertahan untuk last man standing mereka. Mighty begitu sabar, tapi tiba-tiba ada tembakan yang sangat menusuk ke arah tim Boom tadi kalau nggak salah. Tapi di arah lain dari Livescape kali ini yang bakal bertahan di bagian pinggir zona akan menahan satu pergerakan dari satu pemain yang ada di arah blue zone. Victim pun tereliminasi, ada tembakan di arah lain. Ternyata ada satu AWM yang sudah dilooting oleh pemain dari Boom Esports. Oh my god, ini bakal menjadi fight yang cukup intens. Lihat itu rame banget masuk dari satu sisi Livescape. Apakah mereka akan berputar mencari jalan lain atau mereka akan memaksakan untuk menerabas sisi pertahanan dari Boom, dan juga di belakang mereka ada Onyx. Benar-benar berlapis-lapis sisi pertahanan dari bagian utara ini, dan tembakan sudah mulai dikokang ke arah depan. Thomas berhasil untuk mendapatkan satu player. Voker di belakang sana, salah satu pemain kuncian dari Boom Esports kali ini. Dan sementara melihat setup dari Livescape cukup menarik, mereka nggak mau terlalu ke tengah, seenggaknya berusaha untuk mengkikis atau mencicil satu persatu player-player yang ada, tapi ternyata lagi-lagi third party is real. Bonafide Nux turut andil dalam fight antara Boom dan juga Livescape. Ya, ini udah mulai chaos banget untuk semua tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh karena udah masuk circle yang kelima. Dan lihat pergerakan dari tim Livescape sudah mulai nge-regroup kembali. Mereka cukup dekat dengan Bonafide, belum ada fight intens yang dilakukan, tapi ternyata dari GDG satu pemain mereka tumbang bertemu dengan RRQ yang masih bertahan dengan 3 pemain mereka. Di granat tadi dari TA ternyata berhasil mendapatkan satu pemain dari tim EVOS Reborn. Sementara Redface yang sudah dipulangkan karena lobby, dan ada trade knock yang terjadi namun belum tertangkap oleh kamera. Tiba-tiba RRQ. Wow, ini udah mulai barbar. RRQ kayaknya ada sedikit tekanan yang diberikan oleh GD Gits. Follow up yang datang begitu tepat waktunya. Boom seharusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi lihat pergerakan yang dibangun oleh GD Gits benar-benar rapi untuk membackup. Bahkan lihat dari seorang Satar langsung tabrak karena pemain dari tim RRQ ingin mendapatkan last man yang sedang kabur dengan menggunakan Vigo. Kembali lagi menuju bagian lower ground. Ada tembakan dari bagian high ground kali ini. Nichil masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari tim RRQ. Gila-gila backup dari GDX benar-benar barbar banget, bahkan on point banget. Satu player berhasil diselamatkan dan RRQ yang rata duluan karena Valdemar nggak bisa lagi bertahan di luar sana. Playzone udah terlalu menyakitkan untuk player-player yang masih belum touchdown, dan kali ini fight antara D Xavier dan juga Bonafide terjadi. Perebutan rumah, tembakan ke arah depan dan kokangan granat mengkikis satu persatu player-player dari Bonafide, dan itu dia The Xavier ternyata berhasil untuk mengamankan rumah impian di dalam circle ini. Wow, ini udah mantep banget. Kita tadi sempat agak boring di early game karena fight-nya nggak terlalu intens. Tapi sekarang fight-nya udah benar-benar intens. Bahkan tiba-tiba tinggal 7 tim yang tersisa. Dimana The Xavier ternyata masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari Livescape. Toms terkena tembak kepalanya, knockdown kali ini. Bahkan Alter Ego juga sudah mulai tersungkur. Satu persatu pemain mereka. Ya, sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Onyx juga nggak bisa terlalu berjauhan, bahkan kali ini harus melakukan mereka ke depan. Melihat ada sebuah mobil Kato di depan sana ditembaki dari kiri kanan depan belakang, semuanya dikepung, dan ternyata Kato tertangkap oleh player-player dari One More di depan sana. Terlalu padat, ramai sekali area ini, dan berusaha untuk melakukan retake terhadap satu compound nampaknya akan sulit dilakukan karena Livescape terus-menerus dihalangi, dan itu dia Livescape rata dipulangkan oleh Onyx. Ini adalah sebuah skenario yang sangat tidak mau kita lihat sebenarnya. Betul, karena tim Indonesia saling menjatuhkan satu sama lain ya, tapi ya wajar gitu. Ini fair play, tentunya semua apapun yang ada di depan mata harus dilahap. Karena menjunjung tinggi sportivitas, mau ketemu sama negara sendiri, kita harus tetap fair play pokoknya. Dan EVOS kali ini, ternyata EVOS bertahan dengan 3 pemain mereka, di mana Redface tadi sudah dipulangkan, dan tembakan yang begitu on point banget dari seorang Microboy tadi mendapatkan satu pemain dari GD Gits. Boom tumbang untuk yang kedua kalinya, dan dicek dengan sangat rapi. Laser menembus smoke yang sudah dibuat untuk menuju ke arah pertahanan dari tim GD Gits. Ada satu pemain di bagian broken wall luar, kali ini bakal langsung diintip, tapi ada close combat low HP dari seorang Laser. Masih bisa bersembunyi dengan tenang di bagian sebuah sisi broken wall yang begitu tipis. Satar akan bergerak kembali untuk mengamankan posisinya, tapi di bagian depan kali ini kembali lagi bisa mendapatkan satu pemain dari tim EVOS. Ternyata 1 versus 2 kali ini, karena 2 pemain EVOS atau 1 pemain EVOS sudah berhasil diamankan, namun ada trade talk yang terjadi. Ada 1 orang yang terknockdown di bagian bawah dan langsung di-pull begitu saja. EVOS akan langsung tabrak, masih bermain di bagian dalam dan luar dari arah rumah ini. Cukup low HP dari seorang Nichil, last man standing untuk GD Gits. Oh, masih ada 2 ternyata di bagian rumah lain. Ya, di sisi rumah yang lain, dan Nichil bener-bener kayak belut. Dia masih bisa menggocek kiri kanan depan belakang. Pemain-pemain EVOS dibuat kebingungan, dan KF kali ini sudah melakukan setup terlebih dahulu. 2 player yang tersisa dari EVOS harus bisa menembus barikade dari tim Genesis Dogma, karena mau bagaimanapun juga mereka harus fokus dengan objektifnya untuk mendapatkan touchdown
turun ke dalam circle. Terlebih lagi setelah Genesis Dogma itu ada tim baru lagi di belakang sana yang berwarna biru muda. Udah siap menahan pergerakannya dan mungkin Evo tidak akan mau menyia-nyiakannya. Tapi ternyata di Xavier yang mungkin akan menahan pergerakan dari Genesis Dogma. Satar kali ini sedang berusaha untuk menggocek tapi ternyata tidak aware dengan sisi kirinya. Ada tembakan dari satu player di Xavier. Langsung saja pop out dan kali ini Nichil akan berusaha untuk melakukan backup fire. Tapi Nichil masih belum menemukan targetnya di belakang sana. Betul, masih mencari informasi bahkan dengan sangat baik. Kali ini ada smoke setup ke bagian depan. Ada kanan dan juga kiri yang bakal dikontrol oleh seorang Nichil. The last man standing dan melihat pergerakan juga dari One More. Dua tim Indonesia versus dua tim dari Vietnam. Wah gila. Gede pun Gede rata tuh. dipulangin. Granat tadi ya. Iya, dia nggak bisa ngelewatin barikadenya dari The Xavier itu dan ini gila banget. The Xavier bermain dengan galak banget untuk di hari ini. Dia masih bertahan dengan 3 playernya dan sudah mendapatkan 8 elimination. Tapi Onyx masih bertahan di luar sana. Masih ada 2 playernya, Jobrenki dengan Raffi. Kita doakan yang terbaik, tidak masalah. Amin. Yang pasti Indo Pride tetap gaungkan terus di kolom komentar. Betul, let's go Indo Pride. Hashtagnya jangan lupa di live chat sekarang juga karena hanya menyisakan Onyx yang akan menghadapi 2 tim dari Vietnam. Ini skenarionya ya, harusnya Onyx bakal jadi wasit gitu. Melihat pertempuran antara Xavier dan juga One More yang sudah tidak terelakkan lagi bersembunyi di balik sebuah mobil yang sudah mulai terbakar. Tembakan bertukar One More dan berhasil mendapatkan seorang Whites. 1 tumbang dari Xavier. Mereka masih bisa mengatur tempo dengan cukup baik. 3 tim yang tersisa semuanya udah masuk ke dalam zona dan lagi-lagi dari seorang Lamborghini masih bisa ngespot keberadaan 1 pemain dari One More yang ada di bagian kanan. Ya dan 1 player dari The Xavier 2 bahkan sudah mengambil vehicle-nya untuk di repositioning kembali. Tapi Onyx membuka tembakan mereka dan membuat Rabis aware dengan keberadaan Onyx di dalam sebuah shack. Sementara dari One More pun terkena 1 granat yang begitu on point dari Lamborghini membuat mereka tidak bisa kemana-mana dan lagi-lagi dikokang granatnya dari seorang Lamborghini membuat One More tertekan, tapi mereka masih bisa menarik mundurnya. Bahkan untungnya masih ada backup dari teman-teman One More lainnya. Betul, Onyx menurut gue cukup diem dulu aja sih, menjadi wasit dulu, jangan terlalu ikutan perang. Setidaknya mereka harus dapetin zonanya dulu lah, dapat zona jadi wasit, biarkan Xavier dan juga One More gontok-gontokan kali ini karena ini masih saling bertukar peluru. Ada tembakan lagi dari seorang Darli menuju ke arah seorang pemain yaitu Dok itu ya. Duk Dutch dari The Xavier. Yes. Ini 4 memulangkan 1 pemain dari Xavier menuju ke arah lobby. Kali ini Rabis pulang dan hanya ada 2 pemain tersisa dari Xavier. Yes, dan terkena damage explosion dari mobilnya sendiri. Ini akan membawa angin segar pastinya juga. Tapi One More masih lengkap dengan 4 playernya bahkan mendapatkan zonanya. The Xavier kali ini Lamborghini menggunakan baginya sedikit repositioning. Repositioning udah ketahuan. Dan Predator dan Smoke bisa mendapatkan 1 one nice shot dari seorang Lamborghini begitu tajam. Predict shot yang berhasil dilakukan oleh Lamborghini tapi granat terus-menerus meledak ke arah player-player The Xavier. Dan sedikit bertahan menurunkan tempo masing-masing. Tapi Jobrenki berada di posisi yang cukup berbahaya melemparkan molotov ke arah depan supaya menghalangi membatasi pergerakan dari The Xavier. Apakah Onyx bisa survive Pasta? Ya ini masalahnya bajunya putih nih. Kalau misalkan kelihatan dari arah Baki sih berbahaya banget karena angle-nya Baki bener-bener ngeliatin ke sebelah kanannya. Yang akan menentukan menurut gua adalah posisi dari circle yang ke-8 karena Blue Zone ke-7 juga sudah mulai bergerak. Kali ini akan segera menutup sudah 85 atau 90% perjalanan dari Blue Zone yang ke-7. Sementara Baki aware banget angle-nya ke arah supply box. Nah itu dia udah aware banget sama keberadaan dari Onyx itu sendiri. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, keandaikan The Xavier maju, nembak ke arah depan, dapetin 1, langsung di end. Tapi harusnya masih bisa, Raffi tapi ternyata harus di take down. Dan ini menyisakan Jobrenki, kita doakan yang terbaik pastinya Indo Pride, let's go. 1 lawan 2 ini masih bisa 1 lawan 2 tapi lihat Baki benar-benar berjalan di tengah smoke yang dia buat. Wall smoke, 3 smoke terpop out oleh seorang Baki dan akan mundur kembali untuk melakukan revive. Apakah seorang Jobrenki masih memiliki granat ataupun molotov yang bisa membatasi pergerakan dari 3 pemain One More? Raffi dipulangkan, Groza yang benar-benar mematikan dari seorang Baki. Aduh, deg-degan banget, tapi ini bakal sulit sih. 1 melawan 3 posisi udah ketahuan dan itu dia dilindas begitu saja. Winner chicken dinner untuk tim One More sebagai pembuka pada hari ini. Yes, sekali lagi congratulations untuk One More. WWCD pertama untuk